Kita berikan tepuk tangan dulu kepada Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu. Hari ini kita hari ke-10 ibadah Day of Fire. Bapak Ibu, ini hari ke-50 hari Pentakosta, di mana pada waktu itu Roh Kudus dicurahkan kepada para murid Tuhan yang waktu itu sedang menunggu selama 10 hari di loteng Yerusalem. Saudara, berkenaan dengan hal ini saya akan membagikan sebuah firman Tuhan dengan judul, tolong ditampilkan, Tanda dipenuhi Roh Kudus. Firman ini saya bawakan untuk kita semua Bapak Ibu supaya kita mendapat satu pemahaman yang benar tentang tanda bagaimana seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah saudara, jikalau pada hari-hari seperti ini, saya lihat di situ ada sebuah pemahaman yang menurut saya kurang tepat. Di mana pemahaman itu adalah tanda bahwa seseorang dipenuhi Roh Kudus itu bisa berbicara bahasa roh. Selain kurang tepat, juga ini menjadi satu penghakiman di dalam gereja Bapak Ibu. Sehingga di dalam ibadah 10 hari Day of Fire ini, di banyak gereja itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu kebanyakan semua yang ada di dalam gereja, itu bahasa roh semua. Kenapa kok bisa begitu? Karena kan ada begini, satu pendapat begini, bahwa tandanya orang dipenuhi Roh Kudus itu bisa bahasa roh. Sehingga waktu ibadah Pentakosta itu, orang yang nggak bahasa roh malu, saudara. Kalau dia nggak bahasa roh, dia malu dituduh kalau tidak ada Roh Kudus dalam hidupnya. Makanya dia akan berusaha ya niru-niru. Pasti niru-niru Bapak Ibu. Niru-niru berbahasa roh. Saya mau katakan begini, itu kurang tepat. Karena kalau kita beranggapan bahwa tanda dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh, saya mau sampaikan beberapa hal untuk kita. Pertama, bahasa roh itu bukan milik orang Kristen aja. Ada beberapa agama juga punya bahasa roh. Dan bahkan beberapa kepercayaan di Indonesia dan di Afrika, ketika mereka memuja, ketika mereka dalam arti trans gitu, mereka berbahasa roh, saudara. Jadi kalau kita mau mengartikan berbahasa roh itu dipimpin Roh Kudus, berarti mereka juga punya Roh Kudus. Nah ini jadi salah lagi. Dan lagi Bapak Ibu, di Alkitab itu, karunia Roh Kudus ini adalah hal-hal yang paling gampang dipalsukan oleh setan. Makanya firman Tuhan ngomong, iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang. Dan kemudian juga di firman yang lain Tuhan ngomong, setiap roh harus diuji, karena bukan setiap roh itu dari Tuhan. Nah berbahaya Bapak Ibu. Nah hari ini saya ajak kita semua untuk melihat tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus yang tidak bisa dipalsukan oleh setan. Bahasa roh bisa dipalsukan oleh setan, semua bisa. Tetapi tanda ini tidak bisa dipalsukan oleh setan. Sebetulnya Bapak Ibu, tanda bahwa kita dipenuhi Roh Kudus itu cuma satu. Yaitu kita berani bersaksi untuk memberitakan Injil. Itu aja. Dan setan tidak bisa memalsukan itu. Karena setan tidak bisa memberitakan Injil. Dia tidak mau. Kita ikutin pelan-pelan seperti apa. Saya ajak Bapak Ibu melihat apa yang dialami Petrus dan teman-temannya. Bapak Ibu, dari hari pertama sampai hari ke-9 di loteng Yerusalem itu, semua murid-murid itu ada dalam satu keadaan ketakutan Bapak Ibu. Ketakutan karena kejadian beberapa hari yang lalu itu begitu traumatis untuk mereka. Bagaimana mereka melihat guru mereka ditangkap, kemudian dibunuh di kayu salib, itu tidak bisa hilang dari ingatan mereka. Makanya ketika mereka berkumpul di loteng itu, sebetulnya mereka itu sedang ketakutan, saudara. Makanya Tuhan ngomong, kamu tidak boleh memberitakan Injil sampai Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Bapak Ibu, karena cara pahamnya begini. Roh setan itu menimbulkan ketakutan yang mengakibatkan orang menyangkal Tuhan. Kalau Roh Kudus itu memberikan keberanian, membuat orang berani memberitakan Injil jadi saksi Tuhan. Nah hal ini kita akan lihat dari Petrus dan teman-temannya. Sebetulnya hal ini sudah terlihat jauh sebelum mereka ada di loteng Yerusalem. Jauh sebelum Yesus itu wafat di kayu salib. Saya akan ajak Bapak itu untuk melihat betapa roh setan mengintimidasi Petrus dan teman-temannya sampai akhirnya Petrus menyangkal Tuhan. Yang pertama kita lihat dulu, ini sebelum ya. Sebelum para murid terima Roh Kudus, saudara lihat.
roh setan begitu mengintimidasi mereka dengan ketakutan, akhirnya mereka menyangkal. Saudara akan lihat juga setelah Petrus terima Roh Kudus, mereka sudah gak takut lagi tapi berani mati untuk memberitakan Injil. Kita lihat before-nya dulu. Kita lihat before-nya di dalam Markus 8 ayat ke-31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, ini sebelum Yesus wafat ya, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Dia ngomong sama murid-muridnya, Bapak Ibu. Kita lihat ayat yang selanjutnya, kita lihat respon murid-muridnya seperti apa. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur. Di kitab Markus ini nggak dicantumkan apa kata-kata Petrus ketika dia menegur Yesus. Tapi di Injil Matius, Petrus ngomong begini, Tuhan, sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Maksudnya Petrus begini, kamu nggak bisa mati, nggak mungkin mati wong kamu Tuhan. Kayaknya bagus toh Bapak Ibu. Kayaknya kalau kita lihat sepintas lalu, Petrus itu care, sayang sama Tuhannya. Sayang dan dia nggak rela Tuhannya mati. Makanya dia ngomong, Tuhan, sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu, itu sebetulnya bukan tentang Petrus sayang kepada Tuhan. Tapi Petrus yang sedang ketakutan. Karena dia mikir begini, lah kalau Tuhannya mati, Tuhannya ditangkap, terus gimana dong dengan mereka para muridnya? Itu adalah wujud ketakutan Petrus Bapak Ibu. Bukan karena dia care sama Tuhan. Tapi dia begitu takut. Tuhannya mati, alamak. Ini berarti nasib dia dan kawan-kawannya bagaimana. Tuhannya aja bisa dibunuh, apalagi kita. Nah kita akan lihat pada ayat yang selanjutnya 33. Maka berpalinglah Yesus sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus, katanya. Yang dimarahikan muridnya toh, yang dimarahi Petrus toh. Coba perhatikan kata-katanya. Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang dimarahin Petrus, yang diusir iblis. Berarti kita sampai pada satu kesimpulan, Tuhan ngerti bahwa iblis sedang mengintimidasi Petrus, sampai Petrus jadi ketakutan dan memikirkan kepentingannya dia sendiri. Saudara lihat. Dan hal ini berlanjut akhirnya apa? Yang kita lihat. Akhirnya Petrus menyangkal Tuhan. Ada bagian beberapa yang menarik, saya mau kasih tunjuk kepada Bapak Ibu tentang penyangkalan Petrus ini. Artinya begini saudara, orang itu kalau sudah takut, ditakut-takutin setan untuk menjadi saksi Tuhan, waktu dia menyangkal, maka setiap kali penyangkalannya, bobotnya, intensitas penyangkalannya itu tambah dalam saudara. Kita akan lihat Petrus kan menyangkal 3 kali. Kita lihat di dalam Matius 26 ayat yang ke-69. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan, seorang loh ya. Seorang hamba perempuan kecil loh. Perhatikan. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Kita lihat jawaban Petrus. Penyangkalan pertama, tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, masih enteng Bapak Ibu. Penyangkalannya kadarnya masih ringan. Petrus cuma ngomong begini, aku tidak tahu apa yang kamu maksud. Ini kayaknya belum menyangkal juga toh. Oke, kita lihat pertanyaan kedua. Kalau tadi yang pertama seorang hamba perempuan tanya langsung sama Petrus. Yang kedua ini beda. Hamba perempuan itu ngomong kepada kerumunan orang yang ada di situ tentang Petrus. Kalau yang pertama dia langsung ngomong sama Petrus, orang yang berbeda. Yang kedua ini orang berbeda, dia tidak ngomong langsung ke Petrus, dia ngomong ke sekelompok orang, gerombolan orang di situ. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain, beda orang, melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret. Kita lihat apa yang dikatakan Petrus. Dan ia menyangkalnya pula dengan, tadi yang pertama sumpah enggak? Tadi yang pertama penyangkalan nggak sumpah loh. Petrus cuma ngomong, aku nggak tahu apa yang kamu maksud. Waktu menyangkal kedua, saudara lihat, bobotnya tambah dalam lagi nih. Artinya dia semakin takut lagi. Dan ia menyangkal pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Coba Bapak Ibu, bayangin. Karena memang keadaannya menakutkan. Karena hamba itu berbicara ke semua orang yang berkelompok di situ. Itu yang suka sama-sama dengan Yesus. Petrus tambah takut lagi. Kita lihat peristiwa selanjutnya.
Tidak lama kemudian, nah kalau yang tadi pertama hamba perempuan, yang kedua hamba lain berbicara kepada rombongan orang di situ. Yang ketiga ini rombongan itu sendiri yang ngomong kepada Petrus, saudara. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang mereka. Itu nyata kok dari bahasamu. Kita lihat apa yang dikatakan Petrus. Maka mulailah Petrus, kalau tadi cuma bersumpah loh yang kedua. Ini mengutuk loh, saudara. Tambah dalam lagi Bapak Ibu. Maka mulai Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk memperingatkan Petrus, dia sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Saudara lihat, ini Petrus sebelum terima Roh Kudus. Dia begitu ketakutan karena diintimidasi. Roh setan membawa ketakutan pada Petrus sehingga dia menyangkal. Nah, kalau Roh Kudus itu kebalikannya. Dia akan memberikan keberanian sehingga orang itu sudah nggak takut lagi. Orang itu berani menjadi saksi Kristus. Dan kemudian hari ke-10 itu kan Roh Kudus turun atas para rasul toh. Saudara tahu nggak? Langsung mereka yang ketakutan itu tidak ada takutnya sama sekali. Mereka keluar dari rumah di Yerusalem itu, turun dari loteng. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Semua orang murid-murid berkhotbah semua. Dan waktu mereka berkhotbah, mereka pindah daerah, mereka juga sambil menyembuhkan orang. Rupanya saudara, hal ini kedengaran oleh para ahli Taurat, para mahkamah agama, para polisi-polisi agama ini mendengar apa yang dilakukan para murid. Akhirnya Petrus dan temannya ditangkap, dibawa saudara. Nah kita mau lihat nih. Orang yang sudah dapat Roh Kudus itu kayak apa saudara? Ini tanda yang gak bisa dibantah saudara. Petrus yang tadinya ketakutan menyangkal, tapi waktu dia terima Roh Kudus, saudara akan lihat. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-7 dulu. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Next. Maka jawab Petrus, saudara garis bawahi. Inilah makanya saya ngomong, tanda dipenuhi Roh Kudus. Itu adalah orang itu sudah jadi berani untuk memberitakan Injil. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Jawabannya pun keren banget Bapak Ibu. Ini ngomong bukan di depan hamba perempuan. Ini bukan ngomong di depan orang biasa, saya mau kasih tahu. Ini ngomong di depan mahkamah agama, polisi agama. Dia ngomong begini, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, next. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, next. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian, keren toh, ngomongnya keren toh, dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Luar biasa saudara. Gak ada jipernya, gak ada takutnya. Ini ngomong di depan orang-orang yang berbeda, orang-orang yang sudah menangkap Tuhan mereka saudara. Mereka ngomong, gak ada ditutup-tutupin apa-apa saudara. Kita lihat selanjutnya, ayat selanjutnya. Nanti ayat 12 keren banget. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun telah menjadi batu penjuru. Next. Nah ini paling suka saya Bapak Ibu. Favorit saya ini. Ini kalau Petrus gak ada Roh Kudus, gak mungkin dia ngomong begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Bapak Ibu. Saudara lihat, ini tanda dipenuhi Roh Kudus yang tidak mungkin dipalsukan oleh setan. Bahwa orang kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, tandanya mutlak satu, tidak ada ketakutan lagi dalam dirinya untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan Injil itu. 13 Pak. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Akhirnya Yohanes dan Petrus disuruh keluar dulu. Mereka rapat Bapak Ibu. Nah kita mau tahu kan isi rapatnya? Kita langsung ke ayat 17 Pak. Apa yang mereka rapatkan? Ini yang mereka rapatkan saudara. Mereka berencana untuk
mengancam kedua orang ini. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Next, berikutnya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Kita lihat jawaban Petrus seperti apa. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Coba. Kalau dulu dia menyangkal, cukup dengan hamba perempuan kecil dia sudah ngomong, aku nggak tahu apa yang kamu maksud. Dan akhirnya dia mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Itu di depan orang biasa. Hari ini perbedaannya setelah Roh Kudus turun atas Petrus dan murid-muridnya, Bapak Ibu lihat, keren Paul, keren banget. Bapak Ibu, nggak ada takutnya sama sekali. Ini di hadapan polisi militer loh. Saudara, inilah yang memang terjadi dalam hidup kita. Bahwa seringkali, Bapak Ibu, ini saya mau share penting sekali nih Bapak Ibu. Bahwa cara setan untuk membuat kita tidak memberitakan Injil adalah dengan menakut-nakuti kita. Memberikan roh ketakutan. Bapak Ibu, Bu saya mau tanya nih. Menurut Ibu, nah karena Ibu kayaknya murah senyum, saya tanyanya sama Ibu. Bu, kalau menurut Ibu, waktu kita memberitakan ketakutan kita memberitakan Injil, waktu kita takut memberitakan Injil, menurut Ibu itu keadaan wajar nggak, biasa nggak? Banyak kali kita ngomong, ya wajar lah. Orang kita takut kok wajar kan, seperti itu kan. Jadi kita menganggap ketakutan kita memberitakan Injil, itu sesuatu yang wajar. Nah ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, nggak wajar. Kenapa nggak wajar? Karena ketakutan itu bukan hal biasa waktu Anda memberitakan Injil. Takut berkorban melayani Tuhan, takut berkorban memberitakan Injil bukan hal biasa. Karena itu pekerjaan setan. Saya kasih tunjuk ayatnya. Kita lihat di dalam kitab 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Pahami satu hal bahwa ketakutan itu bukan kondisi. Ketakutan itu roh. Bapak Ibu baca aja sini. Bahwa Allah tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Berarti ketakutan itu roh. Dan itu roh yang bukan dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan ini melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita lihat ayat selanjutnya. Jadi janganlah malu atau janganlah takut bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Hari ini kalau kita takut memberitakan Injil, saya mau kasih tahu. Bukan keadaan biasa. Itu intimidasi dari setan. Dia kasih saudara roh ketakutan. Meskipun saudara sudah punya Roh Kudus. Dia kasih roh ketakutan untuk saudara takut bersaksi, memberitakan Injil, takut untuk melayani Tuhan. Beberapa hal yang saya alami ini akan membantu saudara untuk memahami hal ini. Bapak Ibu, ini kadang gak enak Bu Ivon karena kesaksian tentang masa lalu saya, tapi untuk kebenaran firman Tuhan, saya nggak malu lah, tapi maksudnya jangan ditiru ya. Dulu saya tukang judi. Saya kalau berjudi selon Bapak Ibu. Uang nggak habis, nggak pulang. Suatu hari saya berjudi, kalah. Saya pikir nggak ada uang lagi, gimana ini? Akhirnya saya ingat, di rumah ada sertifikat rumah. Saya pulang dulu, saya ambil Bu Ivon, sertifikat itu saya gadaikan di tempat judi. Yang saya ingat pada waktu itu Pak, saya nggak ada rasa takut sekali kalau saya akan miskin, bangkrut, nggak punya rumah. Saya nggak takut sama sekali. Waktu saya hidup dalam dosa itu, sebelum saya bertobat. Anehnya begini, waktu saya mulai pelayanan Tuhan, melayani Tuhan, tahun 2006 saya sudah gabung di BES. Waktu itu, waktu mau pergi pelayanan kan pasti pakai duit dong. Saya bisa ada pikiran begini loh. Aduh, ntar kalau uangnya habis gimana pelayanan terus. Nah, ini yang aneh. Waktu saya hidup dalam dosa, kehabisan uang tidak menakutkan saya. Tapi waktu saya mau mulai pelayanan Tuhan, menjadi saksi Kristus,
setan kasih roh ketakutan itu, ntar lu duit lu habis lu pelayanan lu. Hati-hati lu. Seperti itu saudara. Tapi dulu kalau hidup dalam dosa, memang nggak usah dikasih roh ketakutan. Supaya saya semakin berani hidup dalam dosa. Supaya semakin cepat miskin, duitnya kelas judi. Seperti itu. Ini sesuatu yang aneh yang hari ini kita perlu pikirkan loh. Dulu waktu uang itu kita pakai untuk setan, kita nggak pernah takut kehabisan uang. Kita pakai untuk beli apalah yang nggak berguna, kita pakai berfoya-foya. Bapak Ibu nggak pernah takut kehabisan toh? Tapi perhatikan hari ini, ketika kita mau melayani Tuhan, roh ketakutan itu dikasih sama kita. Sehingga kita takut. Takut untuk uang itu kita buat pelayanan berkorban, kita takut. Padahal untuk yang neko-neko kita nggak takut. Betul nggak saudara? Nah, mulai sadar nih, ketawa nih. Ada lagi yang aneh begini. Dulu saya jago balap. Di kota asal saya Semarang, Bapak Ibu, itu di salah satu jalan raya, panjang kira-kira 2 km, Pak. Itu setiap 400 meter perempatan tanpa lampu merah. Jadi motor dari gang sini ke sini bisa keluar ke jalan raya itu jalan 2 arah. Setiap 400 meter perempatan seperti itu sepanjang 2 kilo. Saya, Pak Stephen, saya itu naik RE King, itu 130 km per jam. Artinya begini, saya sudah nggak pikiran mati atau hidup. Loh, kalau itu motor orang nyebrang keluar dari perempatan ya mati, orang nggak bisa ngerem. Jalan 130 km per jam, mau ngerem apanya? Udah pokoknya nggak pakai helm, zaman dulu nggak ada helm. Udah pokoknya gini aja udah. Artinya nggak takut mati. Dulu saya juga pemakai narkoba. Pemakai narkoba, saya dan Pak Henry sama dulu masa lampaunya, saudara. Kita pakai narkoba. Bapak Ibu, dulu kalau saya pakai narkoba, saya tidak pernah takut overdosis mati loh. Saya kalau lagi balap juga nggak takut mati loh. Herannya, waktu saya mulai pelayanan Tuhan, naik pesawat nih. Lu bisa mati loh naik pesawat pelayanan-pelayanan, mendingan lu nggak berangkat, lu di rumah aja aman loh. Bisa begitu saudara. Oh iya lo mati gue ntar naik. Ntar kalau penginjilan diracun orang gimana, dibunuh orang gimana. Aduh kok jadi serem begini. Itu nyata saudara. Jadi kalau dulu saya kerja untuk setan, setan nggak perlu kasih roh ketakutan. Berani aja supaya saya cepat mati juga gitu Bapak Ibu. Tapi waktu saya mau berbuat untuk Tuhan, menjadi saksi Tuhan, saya mau melayani, dia mulai kasih roh ketakutan. Jangan loh, kamu bisa mati loh. Kamu melayani Tuhan loh, kamu bisa mati loh. Coba bayangin Bapak Ibu. Dulu, waduh kayaknya semua dibuka ini Pak. Bu, masa lalu yang gelap ini semua dibuka siang hari ini, gimana ini? Jangan ditiru ya Bapak Ibu, jangan ditiru. Dulu pernah saya selama 2 tahun Bapak Ibu. Keluar rumah jam 5 sore, pulang jam 7 pagi. Betul itu. Tidur tuh, jam 3 bangun, makan sebentar, jam 5 keluar lagi, besok pulang sampai jam 7 pagi. 2 tahun. Nah yang saya heran di situ, saya kok nggak pernah mikir saya kehabisan waktu, buang waktu sia-sia, saya nggak pernah mikir. Padahal itu untuk sesuatu yang nggak berguna. Hari ini, ketika saya mulai pelayanan, saya bisa dihantui bayangan begini loh. Kamu nanti banyak pelayanan, kamu kehabisan waktu loh untuk keluargamu. Kamu buang waktu sia-sia loh, lebih baik kamu di rumah sama keluargamu. Bisa seperti itu loh. Kalau dulu enggak loh Bapak Ibu. Nah artinya di sini saya ngerti bahwa itulah cara Tuhan untuk membuat kita menyangkal Tuhan. Loh Bapak Ibu, hari ini kalau kita mau menyangkal Tuhan, Anda nggak perlu ngomong aku nggak kenal dia. Cukup Anda tidak memberitakan Injil, Anda menyangkal dia. Dan cara yang setan pakai adalah dengan menakut-nakuti kita. Memberikan kepada kita apa yang namanya roh ketakutan itu. Dan akhirnya suatu hari kita akan menyangkal Tuhan dengan cara tidak memberitakan Injil. Bolehkah pemain keyboardnya diundang untuk maju Pak? Tolong diiringin Pak, karena ini bagian paling menakutkan Pak yang berikut ini. Supaya dibarengin sedikit musik. Tadi saya sudah sharing sama Bapak Ibu bahwa cara setan untuk membuat kita menyangkal Tuhan adalah
dengan kita tidak bersaksi dengan cara menakut-nakuti, dia kasih roh ketakutan sama kita. Dan tahukah Bapak Ibu, cara yang terbaik untuk ada di neraka itu bukan mencuri, bukan membunuh, bukan menyembah berhala, bukan menyangkal Tuhan, tetapi cara yang menduduki tempat nomor satu, peringkat nomor satu untuk kita ada di neraka adalah tidak memberitakan Injil. Saya kasih tahu pada Bapak Ibu pada siang hari ini. Kita lihat Pak di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-16. Saudara-saudara baca ini dalam hati, saya kasih waktu 15 detik, saudara baca berulang dan tolong setiap kali mengulangi, saudara pelanin. Karena di situ saudara akan menemukan kejanggalannya apa yang dikatakan Paulus. Dan kejanggalannya itu ada pada bagian bawah ini. Jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara baca dulu. 3, 2, 1, nggak usah bersuara, nggak apa-apa. Saudara baca. Paulus ngomong begini, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Perhatikan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kok aneh sih? Bukankah orang itu bisa celaka justru kalau dia memberitakan Injil? Kenapa Paulus ngomong celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil? Pak Paulus salah nih rupanya kayaknya. Bukankah seharusnya kalau kita di rumah, duduk diam, tidak memberitakan Injil, kita terhindar dari segala risiko pesawat jatuh, dibunuh orang, diracun orang, kapal tenggelam? Justru kalau kita sedang memberitakan Injil, risiko itu muncul semua, teman-teman. Kita bisa mati, bisa dibunuh orang, pesawat bisa jatuh. Tapi Paulus ngomong begini, perhatikan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Rupanya ada satu celaka yang lebih ditakutin Paulus. Lebih daripada celaka mati ketika memberitakan Injil. Ada satu celaka yang lebih ditakutin Paulus daripada celaka ketika memberitakan Injil, Bapak Ibu. Bagaimana itu? Kita lihat ayatnya. Kita lihat di dalam kitab Markus 8 ayat yang ke-35. Saya mesti nambahin beberapa ayat supaya saudara dapat artinya. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya dalam kurung dengan tidak memberitakan Injil tutup kurung, ia akan kehilangan nyawanya. Bukan di dunia, nanti setelah mati. Karena memang dia tidak memberitakan Injil, dia sudah menyelamatkan nyawanya di dunia ini. Iya dong. Tapi ia akan kehilangan nyawanya di dalam kekekalan. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil di dunia ini, dia memberitakan Injil, ditusuk orang mati, diracun, pesawat jatuh, kan mati. Ia justru sudah menyelamatkan nyawanya. Bukan di dunia, wong di dunia dia celaka. Tapi nanti di dalam kekekalan. Kita lihat ayat selanjutnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? 37. Karena apa yang didapat diberikan sebagai ganti nyawanya? 38. Sebab barang siapa malu karena aku, maksudnya malu memberitakan Injil jadi saksi Tuhan, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, ingat, Anak manusia pun akan malu karena orang itu. Jadi Tuhan Yesus gak mau bersaksi kepada Bapaknya tentang orang itu. Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Waktu kita tidak memberitakan Injil, setan dapat dua keuntungan. Keuntungan pertama, tidak ada orang-orang yang diselamatkan dari pemberitaan Injil kita. Karena kita tidak memberitakan Injil. Keuntungan yang kedua, karena kita juga masuk neraka. Sama seperti orang yang tidak pernah dengar Injil dari kita. Jadi neraka penuh, saudara.
Bapak Ibu, saya mau tanya. Kalau menurut Bapak Ibu, hal paling jahat apa yang menyebabkan orang itu dosanya sangat berat sekali sehingga dia peringkat 1 di neraka? Menyembah berhala? Orang kikir? Pembunuh? Atau perampok? Atau orang-orang yang murtad, saudara? Itu semua kejahatan berat semua. Dan kita berpikir hal-hal seperti itu akan membuat orang masuk ke dalam neraka. Saya mau kasih tahu. Ada satu hal yang sama sekali tidak terprediksi oleh kita. Dan itu menempati urutan pertama, orang masuk neraka. Dosa ini lebih berat daripada dosa-dosa yang tadi saya katakan, penyembahan berhala, membunuh dan selanjutnya. Kita akan lihat Wahyu 21 ayat yang ke-8. Saudara baca bareng-bareng, 3, 2, 1. Pendusta, penyembah berhala, sundal, tukang sihir, orang-orang pembunuh, orang keji, orang yang tidak percaya, masih di bawah tingkatannya dengan orang penakut yang takut untuk memberitakan Injil. Takut menjadi saksi Tuhan. Makanya sampai kapanpun setan akan menakuti Bapak Ibu untuk engkau menyangkal Tuhan dengan cara tidak memberitakan Injil. Firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu, sudah selesai dengan sebuah judul tanda dipenuhi Roh Kudus. Hari ini kita dijadikan lebih dewasa lagi rohani kita. Kita mengerti bahwa tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu bukan berbahasa roh, tetapi dia berani untuk memberitakan Injil. Roh setan cuma menakuti kita, membuat kita menyangkal Tuhan. Roh Kudus bukan menakuti, kasih keberanian sehingga kita menjadi saksi Tuhan. Dan hal itu sudah kita lihat dari hidupnya Petrus. Saudara lihat bagaimana sebelum mereka terima Roh Kudus dan sesudah Petrus dan teman-temannya terima Roh Kudus. Sebelum terima Roh Kudus, aduh saudara, saking takutnya sampai menyangkal Tuhan, saudara. Cukup ditanya seorang hamba perempuan aja, cukup. Tapi waktu dia sudah terima Roh Kudus, di depan polisi agama, dia ngomong, tidak ada keselamatan di kolong langit ini selain di bawah nama Yesus itu, saudara. Luar biasa sekali. Dan hari ini saya juga sudah sharing kepada Bapak Ibu bahwa cara setan menakuti kita adalah dengan memberikan roh ketakutan supaya kita takut berkorban untuk memberitakan Injil. Takut kehilangan waktu, takut kehilangan tenaga, takut kehilangan nyawa, takut kehilangan uang untuk pelayanan. Itu bukan keadaan biasa. Saya pastikan saudara hidup bersama dengan roh yang bukan dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kasih roh ketakutan. Tapi dia kasih Roh Kudus yang memberikan keberanian dan ketertiban, Bapak Ibu. Hari ini jangan mau ditipu daya iblis. Karena saudara harus ngerti apa efek dari tidak memberitakan Injil. Itu yang setan memang mau, ujungnya kita tidak memberitakan Injil. Karena orang-orang penakut semuanya ada di dalam neraka. Makanya Paulus ngomong, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Lebih baik aku memberitakan Injil, mati sekalipun gak apa-apa. Aku sudah menyelamatkan nyawaku di dalam kekekalan. Daripada aku ketakutan, aku di dunia tidak memberitakan Injil. Aku selamat, aku sehat, tapi aku kehilangan nyawaku di dalam kekekalan. Bapak Ibu, hari ini jangan mau diintimidasi iblis. Hari ini kita harus bersatu padu. Jangan takut berkorban untuk Tuhan. Roh Kudus bersama-sama dengan kita sampai di akhir zaman menjadi partner setia kita untuk kita menjadi saksi-saksi Kristus. Mari kita berdoa.